Ya, semua aja. Selamat malam, Bapak Ibu Prodensis. Hari ini Jumat pertama dalam bulan. Marilah kita akhiri segala kegiatan kita dengan ibadat kompletorium. Triduum menyambut pesta Santo Dominikus, hari kedua, keteladanan Santo Dominikus untuk berbagi. Bagaimana hidup dan karyanya mengilhami dan mendorong kita membagikan hidup kita dalam iman, harapan, dan kasih, harta benda rohani dan materi kita, sehingga orang lain juga dapat dipelihara di meja yang sama ini. Apakah kelebihan-kelebihanku dan apa yang bisa aku bagikan di meja ini? Keteladanan dan karya Santo Dominikus dapat kita lihat pada kisah berikut ini. Ketika suatu wabah menyebar di Valencia, karena melihat penderitaan orang-orang dan demi menyediakan kebutuhan mereka, Dominikus rela menyerahkan hartanya yang paling berharga, yakni buku-bukunya. Saya tidak mau belajar dari perkamen kulit mati ini, sementara orang-orang sekarat karena kelaparan. Dalam perjalanan ke Toulouse, Prancis Selatan, Dominikus yang menemani Monsinyur Diego menginap di sebuah penginapan milik seorang penganut ajaran sesat Katarisme atau Albigensia. Semalam suntuk Dominikus berdebat dengan pemilik penginapan itu tentang ajaran-ajaran gereja yang benar. Hati sang pemilik penginapan itu akhirnya luluh mendengar penjelasan Dominikus dan dia bertobat. Kaum Katar atau Albigensian pernah menentangnya untuk menguji kebenaran dengan cara melemparkan kertas-kertas berisi argumen tulisan Santo Dominikus tentang kebenaran Injil ke dalam api. Tulisan yang tidak terbakarlah yang berisi
kebenaran dari Allah. Sungguh ajaib. Meskipun mereka telah 3 kali melemparkan tulisan Dominikus ke dalam api, kertas-kertas itu hanya melayang-layang di atas api tanpa terbakar. Pada suatu hari, seorang anak anggota keluarga Stefanus dari Posanova jatuh dari kuda dan meninggal. Mereka memanggil Dominikus untuk kemudian berdoa di dalam kamar jenazah dan membawa anak yang hidup kembali kepada orang tuanya. Di hari yang lain, Dominikus berjalan bersama Pastor Bertrandus. Di perjalanan mereka diserang badai. Dominikus membuat tanda salib mengarah ke langit dan membuka jalan yang tenang untuk mereka. Bunda Allah mengajarkan Dominikus bagaimana cara yang lebih baik untuk membawa jiwa-jiwa ke surga, yakni dengan doa rosario. Sejak itu, para Dominikan selalu berdoa rosario dan menyebarluaskan devosi itu kepada semua orang hingga ke seluruh penjuru dunia. Dia pun mewartakan dengan semangat luar biasa di Brescia, Modena, Cremona, Mantova, Padua, Venesia. Dominikus selalu peduli terhadap para biarawatinya. Dia sering mengunjungi biara-biara para suster dan menyebut mereka akar dari pohonnya. Dominikus meyakinkan para susternya bahwa dia tak akan meninggalkan mereka. Pada suatu saat menjelang akhir hayatnya, murid-muridnya berkeluh kesah, "Bapa, jangan tinggalkan kami." Lalu Dominikus menghibur mereka dengan berkata, "Aku akan lebih berguna bagi kalian saat aku berada di surga." Dominikus beristirahat dalam kedamaian. Para saudara mengenakan jubah yang sama dengan jubah yang diberikannya kepada mereka. Banyak uskup dan pemimpin biara hadir dalam pemakamannya. Uskup Ostia yang kemudian menjadi Paus Gregorius ke-9 memakamkan tubuhnya yang diberkati dengan devosi agung di tempat lain di saat yang sama ketika Dominikus meninggal. Bruder Bual bermimpi, Bapak Dominikus mendaki tangga menuju ke surga yang di ujungnya telah menunggu Yesus dan Bunda Maria. Dominikus meninggal di Bologna, Italia tanggal 6 Agustus 1221. 12 tahun setelah kematiannya tanggal 3 Juni 1234, dia dikanonisasi sebagai orang kudus. Pestanya dirayakan setiap tanggal 8 Agustus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam neraka, sebab Engkau mempunyai kuasa dan kemuliaan. Tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga Allah Bapa memberkati kita. Semoga Allah Putra menyembuhkan kita.
Semoga Allah Roh Kudus menerangi kita dan memberi kepada kita mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk melaksanakan karya Allah, kaki untuk berjalan, dan mulut untuk mewartakan sabda keselamatan. Semoga malaikat perdamaian menjaga kita dan akhirnya berkat rahmat Allah membawa kita ke kerajaan-Nya. Amin. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Haleluya. Marilah kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Jatuh sudah malam hari, ya Bapa Maha Kuasa. Semoga kami Kau lindungi, supaya aman sentosa. Jauhkan impian suram, singkirkan khayalan malam, kurniakan istirahat, agar sehat walafiat. Kabulkanlah doa kami, ya Allah Bapa Surgawi, bersama Putra dan Roh-Mu, sekarang serta selalu. Amin. Siang malam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Doa orang yang sakit keras. Inilah saatmu, inilah kuasa kegelapan. Ya Tuhan, Allah penyelamatku, siang malam aku berseru kepadamu. Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu. Dengarkanlah jeritan tangisku. Sebab hatiku tersesak kesusahan bertimbun-timbun, dan hidupku mendekati ambang maut. Aku dianggap sudah turun ke liang kubur, seperti orang yang kehilangan hayat. Dialah mautlah kediamanku. Seperti orang yang mati terbunuh aku berbaring dalam kubur. Seperti orang yang tidak lagi kau ingat,
terpisah dari cintamu. Kau campakkan daku ke lubang terdalam, ke tubir yang gelap gulita. Aku tertindih oleh amarahmu, dan keberanganmu melumpuhkan daku. Handai tolanku kau jauhkan daripadaku, kau jadikan daku haram bagi mereka. Aku terkurung tak dapat lolos, mataku kabur tersesat derita. Sehari-hari aku berseru kepadamu ya Tuhan, kepadamu ku tadahkan tanganku. Adakah engkau berkarya bagi orang mati? Masakan arwah bangkit untuk memuji engkau? Adakah kasihmu dikisan dalam kubur, dan kesetiaanmu di daerah kebinasaan? Adakah karyamu yang agung dikenal dalam kegelapan, dan keadilanmu di tempat tiada ingatan? Namun aku ya Tuhan, aku berseru kepadamu. Pagi-pagi doaku membubung kehadapanmu. Mengapa engkau menolak aku ya Tuhan? Mengapa menyembunyikan wajah-Mu daripadaku? Sedari masa mudaku, aku malang dan terancam maut. Aku menanggung kemurkaan-Mu dan merana. Banjir keberangan-Mu melanda aku, kedahsyatan amarah-Mu membinasakan daku. Aku seperti dikepung ombak terus-menerus. Makin lama aku makin terdesak. Kaum kerabatku kau jauhkan daripadaku. Tinggal kegelapanlah yang menemani aku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Siang malam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan dengan nama-Mu kami telah diberkati. Janganlah tinggalkan kami, ya Tuhan, Allah kami. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Ke dalam tangan-Mu ku
ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Engkaulah penebusku, ya Allah yang benar. Ya Tuhan penyelamatku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Berkatilah kami ya Tuhan, Bila kami berjaga, lindungilah kami. Bila kami tidur, semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Kristus cahaya para bangsa. Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu. Sebab aku telah melihat keselamatan-Mu yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa. Cahaya untuk menerangi para bangsa dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkatilah kami ya Tuhan, Bila kami berjaga, lindungilah kami. Bila kami tidur, semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Allah yang Maha Kuasa, semoga kami setia kepada Putra-Mu yang telah wafat dan dimakamkan, sehingga kami bangkit bersama Dia dan hidup sebagai manusia baru. Sebab Dialah pengantara kami, kini sepanjang masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa menganugerahkan istirahat dalam naungan belas kasihan-Nya. Amin. Ibadat penutup telah selesai. Selamat beristirahat dalam lindungan Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam Maria. Penuh rahmat, Tuhan
sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati.